pedagang, pengembara, dan pengamal-pengamal tasawuf merupakan juru tabligh utama agama Islam ke daerah-daerah tersebut. Baru sesudah itu tugas diteruskan dan diselesaikan oleh ulama-ulama ahli fikih dan ahli kalam. Mereka tulisan yang didasarkan atas bahan-bahan penyelidikan yang dilakukan selama ini. Malahan di beberapa tempat seperti di India, struktur organisasi gerakan tasawuf telah membentuk masyarakat setempat begitu rupa sehingga mendekati pola-pola yang ada di dunia Islam di Timur Tengah, dan karenanya lebih mematangkan penyebaran Islam selanjutnya. Sampai semakin mereka orang India atau makin saya sebut Pakistan, Islamnya itu tak gunaku. Islamnya kuat sekali, kuat mencandring orang kita lebur ke Islam. Kocak apa itu Islam itu? Islamnya orang India Pakistan itu kenapa? Fanatik. Kocak fanatik. Pola nak sekan nekuk agama, semangat nekuk agama. Padahal kan tenang. Orang Madura, orang Aceh, ini terkenal dengan orang-orang Islam yang fanatik. Pokoknya jangan cari Madura keneng, andi salah apa be. Tapi dia sampai agama mana singgung-singgung. Mohon baan sampai kelero nganca-nganca, berkelero ngelokai perasaan agama, tak beri maaf. Ini orang Madura, itu orang Aceh, itu orang Pakistan. Ini kan karena berkat pendidikan tasawufnya, mereka itu mempunyai keyakinan yang teguh terhadap agama itu. Ini kan saya terang lagi. Tempat-tempat di mana ada pengikut tarekat hampir selalu dapat diketemukan suatu pemondokan atau zawiyah guna menampung para fakir yang hendak melakukan wirid atau suluk. Zawiyah itu dalam perkembangannya lebih lanjut dapat berubah menjadi gilda-gilda dan pusat-pusat kegiatan ekonomi, khususnya sebagai pusat-pusat pendidikan kader-kader. Nah, ini kah sejarah sudah membuktikan. Baik di dunia Islam pada umumnya, di Afrika ini punya lebat tasawuf. Juga di Indonesia, khususnya di Jawa ini. Mulai sejak zaman Demak, kira-kira tahun 1500 Masehi sampai tahun 1900, jadi berapa ratus tahun ini? 400 tahun, 4 abad Islam di Indonesia langsung di bawah pimpinan Audia Wali Songo, langsung di bawah pimpinan ulama-ulama sing ngelutuk, saya tak bisa pidato, saya tak bisa bikin gaya, tak punya alat-alat apa-apa, tidak punya alat pers, tidak ada mikrofon, tidak ada. Walhasil waktu itu meskipun sini kenapa berdelaker personal kasa produk sederhana diaina sambil mendetingku zahir rengki iku zahirah orang pun tak tertarik. Jarang kadang ni serbanan tak tepak ting entar ke masjid atau belakar bacaan. Kadang-kadang saya kebiasa jodoh ni ke anduk. Pokok mencari ukuran modern apa tak berat tunawo. Kini kah mubalek pertama yang berhasil menyulap umat bangsa Indonesia yang tadinya sama sekali tidak mengenal Islam, sebenarnya kan Hindu, Buddha, animisme. Ini kedimen orang Jawa Madura ini.
akhirnya mendapat tuntunan beliau-beliau ini, akhirnya mayoritas bangsa Indonesia menjadi Islam. Makanya kayak sebut 90% nah, atau 95% terdiri dari umat Islam. Ini hasilnya siapa? Apakah dulu ada sekolah mubalek, universitas mubalek ada? Apakah dulu ada jurnalistik atau tulis menulis di dalam kalangan umat Islam? Cukup. Apakah dulu forms? Kita banggakan. Maju makin. Malah makin ampun alat-alat. Bener cuma universitas luar. Sampai makin kayak poduk. Poduk si lembah kono-kono kaisa. Makin pun kebanjiran universitas. Kena kocak makin itu poduk nika pun kebe nika ngabodaki fakultas ini fakultas itu, universitas ini. Pokok mutak rok norok nika masih kurang sesuai sini kak. Jadi akhir makin nika, alhamdulillah. Dari sudut kemajuan ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nika, tetapi apa boleh itu? Punten gula tak nyale ya punten. Tetapi sini ketok boleh. Di samping kemajuan ilmu, kemajuan intelektualistis, kita harus mengarahkan perhatian kepada soal pendidikan Islamnya, pemantapan kesadaran dan mental Islamnya. Ini yang diperlukan. Di sini harus dibikin lebih maju lagi. Nika umpama guru nika bode seminar bode Jogja. Bagaimana di satu universitas yang mahasiswanya ini banyak yang beragama Islam. Diadakan seminar di situ itu antara lain kenapa? Keluh kesah. Karena di kalangan mahasiswa Islam itu sendiri kegiatan-kegiatan agama tidak nampak. Malah tepaan hari Jumat, tepaan azan, mahasiswa itu masih main tenis, main pingpong, main bola di halaman-halaman universitas. Itu anak-anak Islam, itu mahasiswa Islam. Juga kalau waktu sembahyang sudah tidak bisa ditertibkan lagi. Walhasil kesetiaan kepada agama. Untuk mengamalkan agama sehari-harinya kelihatan kosong. Seolah-olah di situ tidak ada mahasiswa Islam. Nah, ini sampai diterangkan di dalam satu seminar nih Jogja. Kalau maca pemberitaan nih nah ini salah satu contoh. Bagaimana belum tentu orang seandi ilmu Islam itu juga mempunyai kecintaan kepada ajaran Islam. Beda orang ngerti agama ini punya ilmu no. Pokok umpamanya cara hadis nika kalau Rasulullah apal nika. Cara Quran dalilnya surat ini ayat ini qala Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pokok hebat. Kalau dia suruh mengupas tentang soal Islam jempol. Tapi ting ekor no tak tahu bejo. Lah nika bejeng ngelap telat. Ndak apa-apa sineka. Akhirnya posting pon pagi lu sampean kok suruh sembahyang jamaah. Tidak mau boleh coba nalika jamaah. Akhirnya karena jamaah terus-terusan bon punya jamaah. Akhirnya pas jamaah tarki wasari. Jamaah tarki ini ke arti tempat dina sama sekali. Bunyaan setai kado Karena sibuk alasan ini. Iya saya masih mengurusi ini. Walhasil. Kesetiaan untuk mengamalkan perintah agama itu kurang. Ini kelihatan di mana-mana. Ini satu. Nomor dua kita lihat sekarang. Praktek di dalam pergaulan hidup sehari-hari.
Pergaulan baik di dalam, pergaulan umum di kota-kota. Coba tengok. Bagaimana sekarang ini antara pemuda-pemuda, mungkin termasuk Islam, napa kon cabeta selain nikah, bentaanan ring Islam nikah, pemuda Islam bagaimana mereka? Apakah mereka itu melambangkan ajaran-ajaran agama? Apakah mereka itu merupakan satu kelompok yang berbeda dari pemuda-pemuda yang lain? Apa sami mawon senegala? Apa beda-beda? Oh, Islam ini itu begitu seneka. Apa sudah tidak ada perbedaan? Apa itu begini, itu begini. Pasti mana saya sama Islam ini? Apa boy? Nah, masawaun alaihim seneka. Ini kita aja nak kena anon. Nah inilah, ini yang harus membawa ketekunan kepada kita. Kalau orang sudah punya ilmu pengetahuan Islam, sudah cap jempol, sudah penuh dia, tetapi semangat untuk mempertahankan ajaran Islam sudah tidak ada, apa artinya itu? Apa artinya? Mencuma ilmu itu hanya sekedar sebagai lapal-lapal huruf-huruf saja, tetapi semangat mempertahankan Islam, mengamalkan Islam, tidak malu mempertahankan ajaran Islam, sudah habis, sudah hilang. Lalu apa? Ini gula tak nerang panjang lebar. Boleh cuma ika dintoh para hadirin. Nuki lagi setong melana. Neka gula beli boleh pun ten estoh. Kula paneka menabi ngacek kanca tore peseken ate. Peseken iman, peseken rohani, tore pale burjar macara, tore napon, tore tebe, zikir, wirid. Kalau ada orang yang apa itu wirid, apa itu, makin dimen sera orang ini, tore kebangkit dimen apa sampean mak nyale itu. Mari apanya yang menurut sampean itu kurang baik? Mari salah. Kata mon salah, mon sampean cuma ngebodli luar tok. Saya khawatir sampean ini termasuk anak didiknya Renan, anak didiknya orientalis yang tidak sadar. Kamu ini sudah menerima cekokan racun-racun yang disebar oleh penasehat barat. Orientalis yang sejak abad 18 mengatakan tasawuf itu nonsen. Tasawuf itu sesuatu yang harus dilempar jauh-jauh kalau umat Islam ingin maju. Kula maca tibi. Bade tafsir al-manar saya tulis bi muriddah Muhammad Abduh Muhammad Rashid Ridha di dalam juz berempang kula lupa ini insyaallah madhabi ta'sal juz awal mengupas surat Baqarah. Syekh Muhammad Abduh reformer yang terkenal ini menulis, sayalah orang yang pertama kali menyangkal kalau ada orang melemparkan kesalahan dan kemunduran umat Islam ini kepada alamat tasawuf. Salah orang. Sebab Syekh Muhammad Abdi itu sendiri ahli tahajud. Dia kalau malam jaga, dia tahajud sembahyang. Muhammad Hasan Al-Banna, pendekar mursyid Ikhwanul Muslimin, Bada Mesir, juga seorang sufi. Syekh Ad-Doktor Mustafa As-Sibai, saya semakin penulis besar di dunia Islam, makin beda Beirut, dia adalah seorang sufi. Syekh Muhammad Abduh adalah seorang sufi. Ibnu Taimiyah adalah seorang sufi. Nah, itu diterangkan oleh Syekh Muhammad Abduh. Timon panjenengan tak mana Pak itu Pak? Mari saya mau polemik yang sampai ngojo. Mari saya tunjukkan. Saya ada itu tafsir Al-Manar. Buka aja itu. Ini keterangannya Syekh Muhammad Abduh. Tiba-tiba ketak terima. Mon kalau semua kesalahan umat Islam, kemunduran umat Islam dilemparkan kepada orang-orang tasawuf, dia tidak terima. Itu orang karena tidak mengerti duduknya perkara. Tidak tahu apa itu intisarinya tasawuf itu apa. Tujuannya tasawuf itu apa. Kata saya terangkan doktor. Saya sebut kaulatullah Abdul Halim Usman.
generasi muda Islam. Jangan terkecoh kamu. Kalau orang luar mengatakan tasawuf adalah sumber kelemahan umat Islam, ketahuilah bahwa justru tasawuf inilah sumber kekuatan mental, sumber kekuatan roh agama, sumber kekuatan yang sanggup seorang muslim menderita, seorang muslim bersusah payah menyebarkan agama, mengamalkan agama karena demi untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeliling di pedalaman Afrika yang tandus itu. Dengan tidak ada yang memerintah. Aja dan bi aku tongkat. Tanpa pagi punten. Punten aja. Mereka lah yang menyebar Islam di tengah-tengah orang-orang Afrika di pedalaman yang sampai sekarang ini diakui oleh laporan-laporan dari agama lain. Kalau tak bentaan nikah agama lain ini kepada dua ikasa rebuan di Islam bengta-bengan sehingga kesampean bikin rumah sakit, klinik-klinik, sampai ada rumah sakit mobil. Semua orang-orang yang minta pertolongan dotenge dan tidak bayar ongkos. Mereka dari agama di luar mereka, di luar Islam. Rumah sakit didirikan, pertolongan rumah panti asuhan anak yatim piatu didirikan. Mereka bondo ugu mereka, sesitong mereka orangnya paling saya takut tasbih, paling mereka bon. Lagu kedik sahabat kabun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek kon iso nelukno wong sitok terus dadi wong Islam terus gelem ibadah sampai dadi wong Islam sing bener, mongko ganjaramu iku umpama dibanding isine langit bumi isih lu gede ganjaramu. Nek kan abri peto tuh orang setong bae. Nek pun pada di kejeran kebagusan saesinya langit bumi. Nek saya tekui tidak mengharap dia itu namanya disiarkan di surat kabar dinang kota terus. Saya tidak ingin ditulis di dalam sejarah bahwa Islam di sini adalah karena jasanya si fulan tidak. Saya cukup disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama saya yang dapat nama itu A B C D E dinala labik tabik jadilah. Petada jadi kepopularitas, kemasyhuran katanya yang menyebabkan Islam itu berkat ini. Ya sudahlah, talak kepilah. Dinalah. Ya saya ini pes-nepes yang tidak pernah ditulis di dalam sejarah. Gerlak ke sepek nelpek ya. Semono orangnya Qul huwallahu ahad. Alif ba ta. Masa orang ngereken kaisa. Masa orang kaisa etoleh dalam riwayat pembangunan Islam atau tersiarnya Islam, guru-guru ngaji karena kata ada. Tapi guru-guru dinda apa sudah etoleh mereka. Sebab mereka itu mempunyai jiwa keyakinan yang kuat kepada Allah. Allah yang tahu, yang menilai. Mereka sekocak tasawuf, jiwa tasawuf. Akhirnya bagaimana para hadirin? Coba lagi, gula maaf nih. Bulan di buku nanti. Hadirul Alamil Islami. Etoles dining Al-Amir Syakib Arsalan. Di situ diterangkan bahwa Afrika nika agama telok sebelum tabungan nika nyiarasi agama Islam. Akhirnya kedua nika lapor ke markas besarnya, sama keluar berdefault dengan macam-macam kekuatan uang, laporan. Pokoknya dia bilang di antara 100 orang Afrika saya berhasil memasukkan kepada agama saya 3
sampai 5 orang. Ini kan laporan saya nomor 2 nih. Tetapi dalam pada itu, misi dan sending Islam yang dipelopori di orang cecak pacaan di anduan ruah, sini kan? Setan di berapa apa itu, di antara 10 orang Afrika 3 yang masuk Islam. Coba. Di antara 100 masuk 3 sampai 5 mereka saya berdiri guys ya, sing ngaku pesek dengan kekuatan obong, rumah sakit, klinik macam-macam, mereka kerahkan itu dengan biaya-biaya luar biasa ponnya. Dan itu saya tukang pidato atau saya tukang keliling, mereka kediplomir, karena makanya artinya sudah menggondol apa itu namanya ijazah atau diploma cara menyiarkan atau menjadi penyebar atau mubalek atau misi atau sending. Ini kampun pokok memakai ini kampun dari sudut metode sistem ampun lah. Tetapi yang ini sebaliknya nih kasih atong ketan, sing ngkuikan di, sing betas benika, tak ada siapa deh. Malah kadang-kadang sehari tak ngakan nikah. Jadi maklum daerah sana itu luas. Kampung ini kayak setong 2 lebar. Julur, panas terik. Tapi karena dia sudah latihan tak ngakam, latihan tak tedung, latihan mujahadah tak pamute, kikuat baik julur. Entar kasa ambu, ibu bener kaju-kajuan apa-apa pasti cacan menetap di sana 10 hari atau 1 bulan pindah lagi dotong boleh kancam isetong ini ketahuan ini kawan semua itu disuruh karena agama. Saya harus menyiarkan Islam, saya harus menunjukkan kepada orang agama Islam, agamanya Allah ini begini engkau harus memberi petodu. Orang saya berhasil memberi petodu, orang saya tahu kencurna selangnya bumi. Cuma ini ketok si ya bos nih jalan boleh kasar. Aku belak kernek kene. Engkau aku boleh tiba ini kebenar pada dibiayai. Mari ini saya bangunkan langgar. Ini mari kenangi bayi sudah tidak apa-apa. Punten abah molong aki kaju tibi juga tibi pahanang tekan apa jong ikenika bit beda orang setang beda apa yang roh macam tekun tertarik apa tak akhirnya beda pengikut 2 3 4 5 riwayat pun duki seneka kepiwilan seneka mungkin mau beda mau cara makan cara cepat akhirnya pun duk dharma. Bikin 1 lapangan kosong masanya, bikin masjid di situ, bikin langgar, bikin poduk semua komplit mareh pasai lagi di ais abah gini kah. Nah, ini caranya poduk cepat nih kenya mana. Mon cara kono pun kode kalai kelubi kiai nih kiai neng sebenarnya emang ke Rapojo terus nikah pasti ngano datang ke tetangga akhirnya menarik perhatian kene sekone datang santrena 2 5 6 ke noro ngaji gini kah bit santrena ini kan ngebodal mari akhirnya pas kebi poduk seto pondukan ini enggak guys saya enggak kadang maaf nih guys enggak kadang kipon sederhana apa pon abit bunyi pasal nah nikah beda boleh se pon dukan nikah tak senikah ya cuma sedikit santren ini badan cuma seket atau betul polo ini cara kau nikah di mari ngaji saya cina apa sambian mononeng ya gila sambian saya cina ke arkanul iman arkanul Islam pas kipon paling sulam bidaya pon ada pon ongkaki boleh pon sobung pon tinggal mari kini ke mole pon sandrane mole dotong sianya dekikan depak ngakak sulam supina ambu boleh sedekah
Tapi karena dipimpin sendiri oleh kiainya, diberi contoh oleh kiainya, senajan cuma sebulan 2 bulan, senajan cuma setahun 2 tahun, cekak. Santrennya kena saya dididik oleh kiainya, cekak, mampet kayak mampet. Peleman ke dibim terus. Ayo kebilagar, makor. Tapi negara asal negara setok, santrennya mulai kebilagar. Malah bodoh si jodoh. Posisi kiai nek keyanehan. Sedekah. Paling apes teman, paling apes nih kan. Peleman nih kan pas molang nak kanak bu lembu. Nah, guys, usalli fardadore. Mari usalli fardadore. Dengan semayang. Allahu Akbar kabira walhamdu. Sambil neku panjalin. Sedekah. At-tahiyatul. Cukup na ya konyo. Sedekah. Pokok mencari pendidikan, apa itu? Tapi gini si cekak gua. Ule nikah boleh kata ule nikah. Pon teti tahun yang teti direktur nikah pon soki. Nikah akhir nikah. Tiba nikah pas ibadah nampak nikah. Anu pon porong soki nikah torotan pas ibadah na bojong. Tinggi tanya, jadi sampean oneng montu. Pak jawab, saya ini tidak pernah mondok. Loh, pulang keluaran madrasah? Tidak. Lah apa? Saya dulu masih kecil berdelak kerjaan. Ya itu cuma ibalik kulhu. Ibalik atahiyat sudah. Cuma itu tuh iya. Bulan ini terharu nih, Masya Allah. Malah-malah bodoh nikah. Setong orang saya terkenal yang menikah dulu wakil presiden Bung Hatta. Neka Bung Hatta neka cerita TV neka. Dia menjadi orang yang bagaimanapun tinggi pangkatnya, ilmunya sudah luas keluaran dari Leiden, negara Belanda. Tapi dia itu tekun ibadah. Tinggi pas akhir cerita TV. Saya ini bersyukur kepada Tuhan. Oleh nak engkau sampai cinta dan setia ngelakoni ibadah sempejeng lima bektor ya. Hari ada si adik engkau angin kok ngak bilun kok ki kanak. Engkau bilang ki sekolah HIS ni ke sekolah rakyat Beledo. Hari yang kok mon resurir wah isoroga langgar bipak kan ki. Jadi nak kanaknya mana si Pak Hatta ni tingkah entar kana kenapa lah kau nak aduh jan cuma ngurusi dari kapojong janji neng kojok ni kau pun orang berdereng sujud kai sepai gelicek so kau ni senika senika nak gelia senika lapon nak ecet pun kini awak tahu nak pun tolong berkan ya cuma begitu itu. Tapi saya sampai sekarang, sampai saya jadi wakil presiden ini, suara guru saya itu terdengar saib-saib sampai. Suara kalau orang pujian, wiritan. Padahal waktu itu saya tidak perhatikan itu. Jangan saya aku jauh melulu itu lakukan. Membodoh orang selamatan gue rebuan saya ya. Pokok menkepak molotan atau meratan itu. Sampai undang naik kalak bisa ya. Jangan gitu. Ya itulah kode saya. Tapi kesan, pengaruh di dalam batin saya itu kuat sekali. Nah, ini ketiti para hadirin. Nikah semua ini kita langkong. Supaya setia perhatian ben penapanya manakah kui kula. Serta anak didik kau depan jenengan. Saya hanya anak penakan, saya petorok ki. Moga-moga pernikahan nambah keyakinan kau depan jenengan. Katia saya sebut ekak dintok ngereng ki. Bola nikah supaya bola tak esongkuin cuma karpa kulit hibik. Tapi nikah tolesan orang saya mahasiswa. Saya bola mentak puncak mahasiswa deki pak orang maju jangan anak makin ki. Jadi nikah tolesan di lembaga menikah TBN nerangaki antara lain. Coba ini kan mengupas tentang tasawuf
dan pesantren. Nah, ikantoh antara lain di pondok-pondok pesantren gejala atau toranah kemajuan dari sudut tasawuf itu kita lihat antara lain negatif. Orang yang senang kosida, senang wiritan, senang lagu-lagu kuro, lagu apa boleh, aneh kah? Jika hal maka dapat nikah anjuran nasibin segi-segi kebaikan dan kekuatan gerakan-gerakan tasawuf tradisional di pondok-pondok dan pesantren-pesantren serta meneliti segi-segi kelemahannya. Sebab, nah ini saya perlu terangkan kebikulah. Memang sudah mulai terasa bahwa kelompok kaum muslimin yang memiliki kesenian agama adalah terutama mereka yang dekat hubungannya dengan dunia tasawuf atau tarekat, yaitu santri-santri. Baik kesenian itu berupa seni baca Al-Quran, qasidah, antara lain dibak dan berzanji, rebana, gambus, sampai kepada seni suluk dan bacaan sholawat. Nikah malah terpone masaki nikah. Salah satunya ialah sholawat badar yang terkenal sangat mudah menggugah solidaritas dan semangat berjuang. Nikah pun masuk sholawat badar nikah pun. Sholawat badar nikah makin pun bertah. Salah cuma kebidremben di men. Mau berdarapor, monggo. Salatullah, salamullah. Sini kaki. Akhirnya pak, bodoh dremben ki aku. Grong, jalan bon. Akhirnya pas darma gue udah tercengang pula. Pas akhirnya makin sampai ke Mekah sampai. Selawat badar nih. Selawat di sini Bekasa. Pas akhirnya bertai Jakarta. Sampai makin nikah makin seluruh Indonesia mengenal itu selawat badar dan sampai lagunya yang berasal dari Jawa Timur di Katonika. Gue lah pengen ngarang nikah lagu nikah orang dua sesetong mati sesetong ibadah. Tapi nikah tak orang disebut-sebut sebagai komponisnya ndak pernah. Kalau orang mencari ini selawat badar ini asalnya dari mana itu? Makin lebih terkenal. Sampai band-band makin nikah. Keroncong-keroncong gambus modern. Pas kaset-kaset. Selawat badar kebi makin. Mungkin apa betul? Nah nikah. Malah bodoh selawat badar dipermodern. Nah, dimen selawat badar ini berhasil telah menggugah semangat umat Islam pas ngadepi Gestapo PKI. Kena punten. Wah, tempat akhirnya bareng muncul PKI G30S bener genderang saya pukul pak leher PKI saya pukul besar. Lah tolong maksud nikah. Ini yang dikatakan selawat badar telah menggugah semangat umat Islam di Jawa Timur menghadapi G30S. Apa selawat badar? Ya ada selawat badar itu begini itulah. Salamullah. Ngaring sita kelar kakkan dua. Ya itu saya pesak-pesak gitu. Lah ya itu orang saya sarongan dia ruah. Seberi keruan dia. Kalau dilihat wujudnya begitu memang kamu akan meremehkan. Tetapi ternyata inilah yang telah menimbulkan semangat nasionalisme, semangat patriotisme terhadap pengkhianat-pengkhianat G30S. Ini. Nah karena saya itu di keruan begini itu bareng PKI si Abu, Pak orang juga. Salawat badar. Iya pas tinggal salawat badar ini ambon abludus. Nek kamu lecek pesaki. Lah ini lagu-lagu irama itu.
itu ternyata telah menanam. Memang melan lagi orang tasawuf nih kak, beda nih kak, mulai cuman wali songo sampai makan nih kak, aku laku, gula gila puru akade orang binek gula, kon percaya bondak, apa? Gila salawat ano, napa? Ya Arhamar Rahimin, ingki, saya pimpin saya gila. Dolari, tuh kecil melasi yo, jadi. Tinggal tahun yang jarak lama mau bisa nersap nanti ya Arhamar Rahimin pas pikiran itu pas melayang jadi tak tahu pas saya ingat embuk saya seletado itu pas ingat ke guru saya pas ingat sudahlah tak karuan pas melas nih katek kok ini apa itu boleh percaya banyak kenyai gula iki ono uang dak ngerti agama, dak ngerti apa, dak tahu krungu keterangan Islam tahu mana. Dak dibuka atine dening Allah. Dibuka sampai oleh pituduh sampai dia dadi wong Islam sing bener hanya karena mendengar lagu Ya Arhamar Rahimin. Tok. Niki mboten karo kula sampeyan. Ki ngeding lagu gila aja. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ibu cepur, okay? Dengan tidak sengaja nih ke bodoh suara rajo. Napa males, napa nih ketahuan yang gulanya mana nih. Pak bodoh lagu muslimat sekene, okay? Jadi campur antara besar, paharat, tak keben mainan, aduh. Masya Allah, takir ini keyatin. Nih kebodoh orang setong sengi dengan Ya Arhamar Rahimin sahal hibin ke buka hati Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Coba. Langkong panjenengan seampun andi darah dan didikan Islam, insya Allah. Mengeding orang baca Quran, insya Allah tambah kuat iman sampean. Sampean ngeding pocian. Makin ampun modern makin nih lagu nubon. Macam sampai nyari lagu apa bae makin nikah. Kipon perkara model ini terserah napa. Mun cuman kono sampean wali songo engki. Nek lagu na bau coba. Engki napunten. Bila sampean ono iki sampai mulang niku kiai-kiai kuno niku nek mulang kitab niku. Kula sik menangi niku. Niku dilagu. Kamu sampai nemu sekolahan, madrasah atau universitas, gurunya mengajar sambil aku lagu, betul. Pakai nih sambil. Mau dimensi nikah. Wataniha anak kaman nujum. Tahminon madon. Nikah. Nikah kiai orang nikah. Paslon tabi iki iku fasal. Nikah. Cenek masa pulang cenek. Mencari ilmu pendidikan metode sekarang ini kiri nih. Apa guru begini nih? Oh sampai tujuan sampai noning sini kan nikah ini. Paslah notabi iki iku fasal cenek. Pas murid tadi sambil coklat cenek kesantren nikah. Kadang nikah pacaran, nikah pacaran, pulang ke tondu nikah. Tapi aneh bin ajaib nikah. Pelajaran yang begitu itu neresep hati. Aduh, ampun ke nikah. Sampai ini kesampean yang gini. Maaf nikah. Cuman tepaan, kaisa tepaan, apa mana? Gestapo, tepaan revolusi 45 kaisa. Punya orang nol-manolan. Pasar turi ini kuli-kuli atau tukang becak aduh paling nekat guys paling sini kamu ketahui nggak bocor gitu tinggi tanya aki nih ngaji gini cuma nih lagu nih melulu nih kau ngeteng abu serbu tinggi tanya sampai ampun makai santer sigus bagus pun tahu saruk norok dan bukan lagi kuat lebih kan kula ni punya dosa kula, tikal kula nebus dosa kula. Polame mati sahid kula jadi. Tikal kore kula pun. Allahu Akbar. Jadi nikah. Ongka keteng.
Maka saya teguh diundi nih kak. Diundi bener nih ketandi apa nih kata andi granat andi. Coba. Jadi marasya Allah sih. Pon. Kula nih kebenar bukan apa. Ini alat. Orang enggak berjanji di baan. Coba. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Baca. Dermati. Coba. Sampean paneng setong kenangan pak oleh kecelakaan atau memelas atau apa pas enggak apa bedoreng macam ya Rabbi salli ala Muhammad. Nangis sampean. Nangis. Atau apa? Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika pas sampean tepai penjara. Dalam kira-kira sampean tore. Mau tak nangis ketok leher gula nikah. Aduh, senikah. Umpama sampean ngerampok masalah nggih naudzubillah. Payoko mai penjara, pangeding orang ya Nabi salam nangis. Tuh ya Allah, kula ya Allah, tak itu boleh kula ya Allah, senikah. Apa-apa sal ngeding lagu ini ke ya Nabi salam alaikum nikah. Bukan karena saya dinasehati atau mendengar keterangan pun. Coba ngeding ke nikah. Seperti juga ada seorang perempuan yang akan bunuh diri. Para raja tahun yang karena padu sing lake, tahun yang deremong tukaran. Pokoknya sampai dak kuat hati nih. Bunuh diri wong wedok. Aku neng ngene suwe bagus mati ya wis. Pot para raja pas ngeding azan. Akbar. Ketenggengan dia. Tali tampar sing wis arep jiret gulune iku dicekel tok. Hayya salat. Wah kira ambruk nangis deh ya Allah, kula nyuwun sepunten ya Allah, kula kok sampai peteng para raja kula Gusti nangis dia. Dia hanya ditolong oleh suara azan dia itu. Inilah pancaran dari tasawuf. Karena itu mun sampai ne panglobi orang apa lakon rengelau pasar wae leger paman ya masuk borong lagu jeneka ya arhamar rahim baru ki apa boleh wah anu wah apa sih dibudir wah amin Allah ya apa buat dikali masih jago jadi tiga terus sakit baik insyaallah moga-moga mon sampean orang bine moga-moga putra panjenengan ben winih-winih sing ana ning weteng sampean otot-otot oyot-oyot sampean muga-muga kenek niku wae kenek tersepe qasidah sing niku wae kabeh nggih amin darah kula keringet kula nggih nyawa kula rambut kula muga-muga disiram niku kabeh nggih kaya dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu siji wektu cah dolekno saraki Abu Musa al-Asy'ari sarek kampung pornya sarek kupo si Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Musa al-Asy'ari tujuh dia baca Qur'annya nika Abu Musa al-Asy'ari nika suara no insyaallah man Abdul Bari insyaallah ki kalah sekone Abu Musa al-Asy'ari jago Qur'an yang luar biasa hebat sekali sampai dia itu dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk membaca Quran di mukanya sampai tiba ini keduh Gusti abdina to Gusti mbah tuh siapa cangkolang abdina cangkolang apa lain kicaring Quran ini diturunkan kepada sampean maka saya disuruh baca ini apa tak cangkolang sini baca engkau terong ngedingaki Quran baca bi orang lain jangan yang kita ingin pakon Kanjeng Nabi kempon maca tapi secara maca Abu Musa al-Asy'ari suara napa cet nyaman lagu neng kitab jempol sambian dadi pun abid pambon narik burung depa ke ayat napa setop Kanjeng kafaka ambu
Ambu nika pun meleleh air mata nih. Nangis Kanjeng Nabi. Lah sakit. Lah terus sakit. Ambu, coba. Begitu Kanjeng Nabi nika. Kanjeng Nabi orang yang dituruni wahyu itu sendiri. Dia waktu mendengar orang menyanyikan atau membaca Quran dengan baik, dengan suara yang baik, dengan lagu yang baik, ikut meneteskan air mata. Begitu kekuatan rahasia daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Insyaallah para hadirin, doa-doa semantik. Kadia ya arhamar rahimin, ya muhaimin ya salam, ataba ya tawabtub alaina. Itu benih karang nawaring dan badan gini. Nika aulia singarang. Nika Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nika saya betul-betul zikrul ghafilin. Nah, guys. Nika ahli qasidah nika. Nika meneng-neng nika pun. Qasidah. Doa nika doa qasidah. Yang kita mulai nereset. Melana Habib Ja'far bin Syekhan As-Sagaf. Pasuruan. Nika ning ada arwah qasidah seperti ya arhamar rahimin, seperti ya tawakkul ya alaina, pas nikah amin amin ya Allah ya Rahman ya Rahim nggih. Kaisa itu katanya Habib Ja'far alfasus solihin, arwah napas saring soleh. Itu getaran daripada jiwa aulia yang syahdu, yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang kangen kepada Allah, yang rindu kepada Allah, diungkapkan di dalam sebuah syair dan lagu. Itu komponis ilahi, komponis ketuhanan. Jadi kalau lagu itu meresep, aja kena setrum seandi ini. Maulana gula ngajak sampean senika. Insyaallah gula tak nyasar lagi sampean. Insyaallah, okay? Tapi gula dengan segala kemampuan tero abek tak abek gula tibik ban panjenengan, muka-muka tambah oleh petotu. Bertimpun oleh petotu muka-muka tambah seken petotu nika. Bener cuma pengertian di dalam akal tok, tapi sampai ke hati, sampai ke darah, sampai ke keringat, muka-muka dipenuhi dengan semangat kecintaan agama, kesetiaan agama. Ini kasih maksud. Ampun tak lakong. Ini kator tengkula. Okay, tarikh makin. Ini kampun ni pun kasih sebut keadaan tak bisa ustimen. Muka-muka bisa terus lagi di lain kesempatan. Alhamdulillah ampun sekadin toh. Ngereng para hadirin. Jalur restri. Saderenge kula aturi nek sing pun keturon utawa ngantuk nun sewu monggo kula aturi raup nggih. Sebab mboten kirang prayogi wong zikiran ngantuk nggih. Iki makruh niku kirang sae nggih. Yo sepon mentak anu ki akliyak wae napa nggih, ngulet-ngulet nggih supaya seger nggih. Monggo macaaken niat kula sampean. Muka-muka niat saya pasang nih kamu ke pesekenah ban pamantia bi Allah. Al-Fatihah. Kabuna guru-guru tasawuf wong nek kepingin ikhlas ngamalno ibadah maca istighfar dhisik. Istighfar iku duwe asrar nyebabno wong diparingi ikhlas. Iku siji. Nomor loro, niat nyabun ngresiki mbok menawa ana reget-regete ati sing numpangi nutupi niat kelawan maca istighfar muga-muga diilangono. Ngereng telo kalih. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la